Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk hari ini Ibu akan membuat video pembelajaran tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk kelas 11 ya. Mudah-mudahan kalian bisa belajar melewati video pembelajaran ini sebagai tambahan pembelajaran bagi kalian selain kalian belajar di kelas. Untuk yang pertama nih, ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Jadi ini peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu menitikberatkan kepada kenaikan dari pendapatan suatu negara atau daerah. Jadi menitikberatkan hanya kenaikan. Jadi kenaikan dari tahun ke tahun, ya. Di dalamnya nanti kalian akan temui tentang teori pertumbuhan ekonomi. Kita akan pelajari nanti, kalian cari, yaitu teori pertumbuhan ekonomi itu ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, kemudian teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter, kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Nanti kalian cari ya, apa saja teori pertumbuhan ekonomi menurut mereka. Lalu, ini ada pengertian pembangunan ekonomi. Nah, ini pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, kalau tadi pertumbuhan ekonomi itu hanya menitikberatkan kenaikan dari PDB dari tahun ke tahun, tapi kalau dari pengertian pembangunan ekonomi sudah lain lagi. Jadi di samping naik PDB, tapi PDB-nya harus persentase kenaikan PDB harus lebih tinggi daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Itu yang disebut dengan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, tujuan pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuannya adalah perbaikan kondisi di luar aspek ekonomi seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah antara kaya dan miskin. Itu tujuannya. Kemudian ini cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Jadi cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi tahun yang ditanyakan dikurangi oleh pertumbuhan ekonomi atau produk domestik. Jadi sekali lagi, cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi yaitu dengan cara mengurangkan produk domestik bruto real pada periode tahun tertentu atau tahun yang ditanyakan dikurangi oleh produk domestik bruto tahun sebelumnya, kemudian dibagi oleh produk domestik bruto tahun sebelumnya kali 100%. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dua data tahun 2001 kemudian data tahun 2020, berarti yang tahun 2021 itu adalah data tahun tertentu. Nah, yang tahun 2020 itu adalah data tahun sebelumnya. Kemudian, nah ini perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi ya. Bahwa yang tadi Ibu katakan bahwa pembangunan ekonomi itu adalah di samping naik dari GNP-nya, di samping kenaikan GNP juga harus memikirkan atau harus betul-betul kenaikan GNP itu lebih besar persentasenya daripada kenaikan jumlah penduduk. Jadi persentase kenaikan GNP harus lebih tinggi dari kenaikan persentase jumlah penduduk. Kemudian, kenaikan GNP harus disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Jadi yang tadinya misalnya struktur ekonominya agraris menjadi industri. Kemudian perkembangan ipteknya juga harus meningkat.
Kemudian, kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Nah, ini penting. Jadi, jangan sampai kenaikan GNP naik terus-menerus, tapi masyarakat tidak sejahtera. Nah, jadi tujuan dari pembangunan ekonomi itu adalah itu, untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian menekankan meningkatnya kemakmuran. Jadi pada akhirnya apapun yang terjadi dalam kenaikan GNP itu harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya untuk menciptakan sebuah kemakmuran. Gitu. Ya, nah ini pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi ini hanya memikirkan GNP yang naik secara terus-menerus tanpa memperhatikan apakah presentasi kenaikan GNP itu lebih besar atau lebih kecil dari presentasi kenaikan jumlah penduduk. Jadi tidak diperhatikan. Yang penting pertumbuhan ekonomi itu naiklah GNP. Kalau sudah naik, sudah. Kemudian yang kedua adalah kenaikan GNP dengan tidak disertai oleh perubahan struktur ekonomi. Jadi kalau naik GNP tadi struktur ekonominya tetap saja itu juga tidak termasuk ke dalam pembangunan, itu masuknya ke dalam pertumbuhan. Kemudian kenaikan GNP tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan. Nah, itu disebut dengan pertumbuhan. Kemudian menekankan peningkatan pendapatan per kapita. Jadi bukan yang ditekankan bukan kemakmuran, tapi yang ditekankan adalah pendapatan per kapita harus naik gitu. Tanpa memikirkan dengan pendapatan per kapita naik, maka pertumbuhan atau peningkatan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Nah itu ya, itu perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, nah ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Yang pertama adalah tanah dan kekayaan alam atau yang disebut dengan sumber daya alam. Jadi tanah yang ada dengan kekayaan alam yang ada itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan cara apa? Bukan cara dengan dieksploitasi, tapi dengan cara dikelola. Misalnya pertaniannya, perikanannya, pertambangannya, seperti itu. Nah, itu bisa mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan setelahnya akan mempengaruhi tingkat dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Nah, tentu saja dengan kuantitas penduduk yang banyak itu suatu keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi. Tapi kuantitas yang banyak tanpa diiringi dengan kualitas yang bagus juga itu akan sedikitnya memperburuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kuantitas penduduk yang banyak disertai dengan kualitas yang bagus, nah itu yang akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi. Ya. Yang ketiga adalah kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Jadi kepemilikan barang modal ini adalah sebagai modal bagi suatu negara dalam membuat pendapatan nasional menjadi baik, lebih baik. Kemudian di samping kepemilikan barang modalnya juga penguasaan teknologi itu harus bagus. Dengan cara apa penguasaan teknologi? Dengan diberikan fasilitas-fasilitas pendidikan untuk penduduk ya, dengan diberikannya sekolah, kemudian tempat-tempat kursus, kemudian pendidikan-pendidikan tinggi. Nah, itu bisa memudahkan masyarakat untuk penguasaan teknologi. Kemudian, nah ini ya, ini permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, ini masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang pada dasarnya dari negara maju adalah masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang terkait dengan karakteristik yang kita temui di negara berkembang. Ya, ini karakteristiknya. Jadi di negara berkembang itu
ada ketergantungan pada sektor pertanian. Jadi masih banyak karena mungkin tadinya masyarakatnya masyarakat tradisional, kemudian yang kebanyakan bergantung kepada sektor pertanian. Nah, itu salah satu permasalahan gitu ya. Jadi biasanya kalau kita bergantung kepada sektor pertanian agak sedikit kurang memperhatikan tentang pendidikan. Nah, pada akhirnya masalahnya adalah tentang sumber daya manusia yang kurang baik. Kemudian rendahnya tingkat produktivitas. Nah, itu. Jadi masih banyak negara di negara berkembang itu rendah produktivitasnya karena memang lebih banyak yang tidak terserap oleh dunia kerja gitu. Jadi banyak pengangguran seperti itu, jadi rendah produktivitas. Kemudian ketergantungan yang besar dalam hubungan internasional. Jadi kita masih saja menggantungkan diri kepada mungkin negara lain. Kemudian pasar dan informasi yang tidak sempurna. Jadi masih saja kita belum mengetahui pasar secara global. Kemudian tingginya tingkat pengangguran. Nah itu ya, jadi di negara seperti kita itu tingkat penganggurannya masih tinggi sehingga produktivitas juga rendah. Kemudian rendahnya tingkat kehidupan terutama dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu kan kebutuhan primer. Jadi masih ada orang yang primer itu kan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan. Nah itu masih banyak orang yang belum bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut. Gitu. Jadi masih banyak orang yang tidak punya rumah, kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan sandangnya, pangannya, masih banyak yang putus sekolah, masih banyak yang tidak bisa pergi ke dokter kalau lagi sakit. Nah itu rendahnya tingkat kehidupan. Kemudian tingginya pertambahan penduduk. Jadi karena mereka itu kurangnya pengetahuan tentang apa tentang pendidikan, tentang bagaimana kualitas keluarga yang bagus. Jadi kemudian tradisional tidak mau menerima program keluarga berencana dan sebagainya. Nah, akhirnya tingginya pertambahan penduduk. Nah, itu akan lebih memperparah tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena memang masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa dengan kita meningkatkan produktivitas, dengan kita bersekolah, dengan kita mengikuti program pemerintah yang kami dapat kita secara tidak langsung dapat menaikkan jumlah GNP di negara kita. Kemudian, ini kebijakan dan strategi pembangunan. Nah, ini kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dari mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kemudian strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu, misi dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab, berdasarkan Pancasila. Kemudian mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kemudian mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum. Dan mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Ini kemudian arahnya yaitu arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Kemudian arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokratis. Kemudian arah dimensi keadilan dalam semua bidang. Kemudian indikatornya, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. 1, indikator moneter. 2, indikator non moneter. 3, indikator campuran. Nah, ini indikator moneter antara lain dari pendapatan per kapita, indikator kesejahteraan ekonomi bersih.
Kemudian kalau indikator non-moneter ini diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kemudian indikator campuran adalah mencakup keduanya, ya. Ini, jadi kalian pelajari yang tadi sudah Ibu jelaskan di sini. Di samping kalian belajar dari Ibu ini sebagai penunjang, kalian juga diharapkan belajar lagi dari buku-buku sumber yang lain, kemudian dari internet, kemudian membaca latihan-latihan soalnya, pelajari soal jawab. Nanti kita di kelas akan lebih senang lagi mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.